إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita wajib menegakkan juga hukum dalam pendidikan. Pendidikan juga harus betul-betul tujuannya mentauhidkan Allah. Maka yang diperbanyak itu dalam pendidikan, dunia pendidikan ya agamanya, bukan umumnya, agama yang diperbanyak. Gitu. Terutama berkaitan dengan tauhid. Itu perbanyak bagaimana mereka menjadi tujuan dari pendidikan itu kan menjadikan anak-anak itu saleh dan soleha, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pokok kan. Dia menegakkan agama ini, melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat sunnah dan yang lainnya. Dia membaca Al-Quran, dia pahami Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran. Itu pendidikan. Kemudian moral atau akhlak juga demikian. Kita wajib menegakkan akhlak, bagaimana adab kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Rasul, bagaimana adab kita kepada manusia. Dan ini antum perhatikan, masalah adab ini termasuk yang kurang juga. Di samping tauhid tadi, adab ini juga kurang dibahas. Ini banyak yang udah ngaji nggak punya adab, banyak nggak punya adab kepada gurunya, nggak punya adab kepada orang tuanya, nggak punya adab kepada gurunya, nggak punya adab dia kepada suaminya, nggak punya adab pada tetangganya, banyak nggak punya adab. Dan ini harus dia pelajari, sehingga betul-betul kita menegakkan hukum Islam ini dalam kita beradab kepada manusia. Karena banyak yang nggak punya adab. Dan Nabi banyak SAW menyebutkan tentang adab ini, yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Sampai Nabi menyebutkan dengan kalimat wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa nggak beriman? Yaitu orang yang dia mengganggu tetangganya. Nabi mengatakan tidak beriman 3 kali. Mengganggu tetangganya. Ini kan nggak boleh kita mengganggu tetangga dalam Islam. Atau termasuk juga yang nggak beriman, dia kenyang, tetangganya lapar. Kan harus perhatikan tetangga itu. Bagaimana dia bersebelahan, tetangganya nggak punya apa-apa, dia diam aja. Maka tiap hari itu setiap rumah tangga Muslim membagi dia kepada tetangganya. Ada makanan, ada kue, ada nasi, ada apa, bagi tetangga. Nabi yang suruh SAW, dan itu banyak hadisnya tentang berkaitan masalah ini. Ini adab kepada manusia, gitu. Kepada saudara, famili, kalau dia susah bantu dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita bahas masalah adab aja panjang itu masalah adab ini. Karena kalau kita lihat banyak yang nggak punya adab ini, yang perlu dia belajar tentang adab. Baik dia sebagai guru, sebagai ustadz, penuntut ilmu dan yang lainnya, itu harus betul-betul diajarkan tentang masalah adab. Kemudian masalah ekonomi juga, tegakkan hukum Islam. Jadi kalau udah tegak hukum Islam, nggak ada lagi bank-bank riba itu, nggak ada bank riba. Jadi kalau orang mau menegakkan hukum Islam, ya bertahap dan waktunya panjang. Gitu. Paling tidak untuk pribadi dia dulu, dia tinggalkan yang riba itu. Bukan nyari riba ya. Tinggalkan riba. Berat itu laknatnya Allah kepada orang-orang yang makan riba. Berat laknatnya. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Hadis sahih riwayat Muslim. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang mencatatnya. Allah melaknat orang yang menulisnya. Allah melaknat yang mewakilinya. Dilaknat semuanya. Riba. Dan sebanyak harta apapun juga yang berkaitan dengan riba, pasti akhirnya kata Nabi, dia sedikit. Udah. Nggak ada barokahnya sama sekali riba itu. Kemudian berkaitan dengan masalah politik. Politik juga syar'i. Harus tegakkan politik syar'i. Yang ada politik syar'i atau tidak? Tidak syar'i. Kalau tidak syar'i jangan masuk. Gitu. Jangan sibuk. Orang-orang mau dirikan partai. Mau jadi apa antum nih? Mau jadi presiden antum?
Allah, antum jadi imam buat rumah tangga aja nggak bisa. Allah musta'an. Politik tidak syar'i. Kita harus laksanakan as-siyasa asy-syar'iyyah. Siasa syar'iyyah. Dan Syekhul Islam punya kitab namanya as-siyasa syar'iyyah. Dan para ulama sudah bahas tentang masalah ini dalam kitab-kitabnya. Ada al-ahkam as-sultaniyah dan yang lainnya. Jadi politik syar'i yang ada sekarang tidak syar'i. Kalau tidak syar'i ya jangan masuk di dalamnya. Jangan ikut. Antum sibukkan yang lain dengan dakwah. Sibukkan dengan dakwah, ngajak umat. Kita masih bebas untuk berdakwah, mengajak umat mentauhidkan dan menjauhkan syirik, mengajak umat kepada sunnah, menjauhkan bid'ah. Terus jalankan itu, kesempatan itu. Jangan kemudian punya pikiran ini nggak akan tegak dakwah ini kecuali dengan partai dengan ini. Nah, ini udah berbahaya buat dia. Dia menyempitkan dakwah ini. Dia bikin kelompok baru. Akhirnya bikin firqah baru nantinya. Kelompok baru. Kan Nabi menyebutkan umat Islam berpecah menjadi berapa golongan? 73. Nanti masuk dia ke situ. Dia nggak sadar masuk ke situ. Dan berpecah belah umat ini. Nanti seperti kaum musyrikin. Karena Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dalam surah Ar-Rum. Jangan kalian menjadi seperti kaum musyrikin yang mereka berpecah belah dalam agamanya. Dipecah belah agamanya. Dan mereka berbangga dengan golongannya. Jadi politik yang syar'i. Islam perhatian pada masalah politik. Tapi ketika itu tidak syar'i, ya tinggalkan. Makanya Syekh Albani rahimahullah, seorang mujaddid pada abad 20, seorang ahli hadis, asadus sunnah, beliau mengatakan minas siyasatil an tarkus siyasah. Termasuk politik sekarang ini meninggalkan politik. Artinya termasuk politik syar'i meninggalkan politik yang tidak syar'i. Itu nasihat dari ulama. Ulama, seorang mujaddid reformer abad 20, ahli hadis, Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia udah ingatkan kepada umat ini bahwa termasuk politik meninggalkan yang politik yang tidak syar'i, bukan masuk dalamnya. Karena tidak syar'i. Kemudian hubungan sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya ini harus ditegakkan ini. Hubungan sosial kemasyarakatan itu tegakkan. Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat. Dan ini nas-nasnya ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Ini panjang ini. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia, berakhlak yang mulia kepada mereka. Sebab Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian dengan manusia. Nabi nggak sebut dengan mukmin, muslim enggak. Wa khaliqin nas. Bergaulah dengan manusia, dengan semua manusia. Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. Jadi Nabi di awalnya bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana kamu berada. Iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Disuruh kita bergaul. Gitu. Sehingga dengan akhlak yang mulia itu orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nabi SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Beliau ahsanan nasi khuluqa. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya dari seluruh manusia. Dan Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau berada akhlak yang mulia. Mulia Rasulullah SAW akhlaknya. Maka bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah di masyarakat itu? Kita ketemu, kita tegur, salam. Ketika dia sakit kita jenguk dan segala banyaklah akhlak kepada masyarakat itu yang meskipun mereka nggak suka dengan kita, meskipun mereka memusuhi kita, tetap bagaimana tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Itulah Islam. Gitu. Sehingga mereka tertarik untuk mengikuti kebenaran ini. Karena ini benar ajarannya. Karena kita betul-betul akhlaknya mulia. Gitu. Mereka susah kita bantu. Ya sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.